Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Jadi ini teman-teman dikumpulkan dalam rangka kita akan bahas program sekolah yang sudah terlaksana, yaitu adalah student ceremony atau bahasanya adalah apel siswa yang sudah kita laksanakan. Bapak mau tanya nih ke kalian terkait student ceremony yang kita laksanakan itu tiap hari apa ya? Rabu kan ya. Nah, seiring berjalannya waktu, menurut kalian kira-kira itu efektif nggak sih kegiatan student ceremony itu buat menumbuhkan karakter kepemimpinan siswa? Silakan kita. Efektif Pak, karena bisa menjadi anak itu jadi lebih pede Pak. Mungkin ada yang punya pendapat lain terkait agenda student ceremony kita? Silakan kalau ada. Kalau menurut saya efektif sih dalam kalau kan kita ngelakuin ini kan rutin ya tiap hari Rabu, jadi menurut saya setiap kita ngelakuin itu tuh pasti ada rasa kepemimpinan kita bakal bagus, percaya diri juga, terus pokoknya kita jadi tahu nih apa yang bisa kita omongin gitu bersama. Nah, itu kan terkait kepemimpinan, berarti kan yang di depan ya. Sebenarnya yang dari depan juga kayaknya bisa nggak sih yang dari depan itu masuk karakter kepemimpinannya serta atau mungkin petugas yang lain kan tugasnya bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Gimana bisa ya? Jadi disiplin. Disiplin. Kalau jadi lagi berbaris tuh nggak ada yang gerak-gerak, nggak ada yang bercanda. Disiplin Pak dalam berbaris. Petugas yang lain ada Ali atau Alif ya? Kan ada petugas-petugas yang lain tuh. Ya apa aja sih petugasnya? Coba yang diingat. Petugasnya paling janji siswa. Nah itu gimana? Ada nggak tuh? Iya. MC. Ini sih lebih ini aja Pak, apa namanya, janji siswa tuh paling kan ngikutin doang kan ya. Jadi ya kepemimpinan juga, dia kan mengajak siswa lain buat ngikutin. Itu kan berarti kan ada beberapa aspek kepemimpinan itu kan, itu sudah cukup efektif lah ya. Cuman yang saya mau tanyakan lagi itu kalau di kelas tuh gimana tuh teknis pembagian, apakah sudah dibagi-bagi kerjaannya atau kolaborasinya, ada masalah nggak maksudnya pas selama ini dalam membagi amanah-amanah tugasnya itu ada nggak? Udah kebagian semua kan ya? Iya. Udah. Gimana? Menurut saya nggak ada sih Pak, kayak udah jalan aja. Udah terbagi semua ya? Sekarang saya mau tanya nih teman-teman, jadi ini kan untuk agar program kita ini lebih berdampak positif ya untuk siswa, khususnya kita tadi berfokus pada karakter kepemimpinan. Sekarang saya mau tanya, menurut teman-teman selama ini yang sudah terlaksana, ada nggak yang perlu dievaluasi di pelaksanaan apel kali kita? Apa saja yang perlu dievaluasi? Ya. Saya minta coba setiap orang punya pandangan untuk evaluasi. Apa yang kurang lah ya? Apa yang kurang? Lebih mendisiplinkan yang baris di belakangnya Pak. Baris di belakang. Iya, soalnya kan banyak yang ngobrol dan bercanda. Oke, yang baris di belakang ya. Kemudian Alia? Dari saya sih mungkin ini Pak, penjagaan guru ya di belakang sama yang di depan. Jadi kalau misalnya ada yang sakit atau ada yang bercanda juga kelihatan dari belakang sama depan. Harus ada penjagaan guru. Untuk peserta tuh berarti ya? Iya. Kalau petugas ada masukan nggak buat petugasnya? Kalau petugas kayaknya bisa lebih baik lagi Kak, apa namanya, lebih kemarin disiapin buat Latihan ya? latihan. Kemudian lagi kalau dari pembina apel ada evaluasi Sabina? Kalau dari pembina apel mungkin Kak Dalina yang apa sih yang menarik perhatian orang-orang, yang maksudnya kan kita Gen Z kan pasti bakal ngedengerin apa yang kita mau. Jadi sebisa mungkin itu materinya masuk sama kita supaya yang dengerin juga tuh gak bosen, jadi bakal ngedengerin. Jadi menurut saya kayak gitu biar gak ngobrol dan lain-lain. Oke, siap. Tadi saya tangkap ada apa aja Pak tadi ya? Pertama peserta ya harus lebih dikondisikan, harus lebih bisa mengontrol diri. Kemudian guru-guru juga harus bisa ikut mengkondisikan.
Kemudian petugas harus lebih prepare ya, lebih prepare mempersiapkan jadwal tugasnya. Sama pembina apelnya harus mempersiapkan materi yang menarik. Oke. Nah, dari itu tadi sebenarnya kita bisa masuk lebih jauh nih permasalahan tadi. Pertama mengenai pengkondisian. Tadi pernyataan Alia sama Tirta sebenarnya bisa sekalian. Pengkondisian peserta. Apakah menurut teman-teman efektif kalau dilaksanakan oleh guru? Enggak ya? Kalau enggak gimana ya? Harusnya gimana? Dari diri sendiri Dari juga diri harus sendiri, ya. inisiatif dari kita sendiri. Inisiatif diri ya. Kita sering bahas ya tentang disiplin positif, disiplin dari dalam diri kan, ya kita ya. Oke. Selain itu, bisa nggak kira-kira kita mengandalkan jadi setiap kelas bertugas, satu orang bertugas untuk mengkondisikan barisan. Ya pemimpin pasukan kan harusnya tanggung jawab itu kan, nggak cuma mempersiapkan. Gimana menurut teman-teman? Benefit itu dari Pak Soleh sama aja sih yang gitu. dari diri sendiri juga. Oke. Dari sendiri. Ya Pak, jadi sebenarnya ada pemimpin pun kalau menurut teman-teman ya, ada atau tidak ada pemimpin, kalau diri sendiri tidak ada kesadaran deh kan sulit itu benar Pak. Oke. Jadi penting ya itu bukan disiplin dari diri. Itu PR juga tuh kan sama-sama kita. Apalagi teman-teman kan semua OSIS nih. Oke, baik. Nah, nanti itu kita jadikan PR lain nih. Kita fokus dulu nanti. Nah, sekarang tadi mengenai jadwal tugas kayaknya solusinya jelas ya, harus latihan jauh-jauh hari. Nah, kemudian mengenai materi pembina apel. Baiknya gimana nih kalau kan tadi katanya materi-materi harus menarik gitu kan, apakah harus guru yang menentukan atau siswa nyari sendiri menurut Sabina? Kalau menurut saya dari diri sendiri, maksudnya kan pasti merekanya kan udah paham kan, kayak teman-teman pengennya kayak gimana sih, apa yang bakal dibahas, jadi bukan dari guru, malah dari kita sendiri kita yang nentuin materinya dulu. Kita nentuin materinya ya, pas siswa menurut kayak nge-research dulu apa sih yang lagi naik sekarang, atau apa sih yang perlu dibahas sekarang, yang mau didiskus. Baik, sip. Benar sekali ya. Cuma memang perlu ada standarisasi kali ya. Ya, kayak misalnya guru harus mendampingi, misalnya wali kelas ya, mendampingi. Misalnya disuruh bikin naskah misalnya. Naskahmu perlu panjang nih, dipanjangin lagi berarti kan. Kan biasanya kan salam, kemudian hadis tutup. Oke. Ya, sekarang kita masuk alur berikutnya ya. Oke, saya mau teman-teman mengingat masa-masa di sekolah, di SMP ya, kan sudah SMA. Nah di SMP pasti pernah ya ikut upacara, apel, kan. Coba bandingkan kondisi apel atau upacara ketika teman-teman di SMA, di Tunas Bangsa atau di SMP-nya, gimana? Mana lebih bagus itu ya? Jadi diceritain dulu mungkin SMP kayak gimana. Oh ya tuh. Ada pertama. Terus itu baru ngasih masukan dari mungkin aja. Oke, itu SMP. Kalau yang ada ya bilang ada, kalau yang nggak ada ya bisa ya. Kayaknya kalau dulu di SMP tuh yang jadi petugas upacara tuh kan anak paskib ya Pak. Jadi mungkin lebih terlatih gitu buat petugasnya. Nah kalau di SMA mungkin karena setiap kelas terus nggak semua yang ikut paskib, jadi mungkin masih agak kurang Pak buat latihannya juga, kan latihannya juga paling sekali 2 kali gitu doang, jadi kurang cukup sih. Oke, kalau dari segi misalnya pelaksanaan ya mungkin memang bagus pasti, kalau nggak paskib pasti bagus. Oke, terus yang lain coba pendapatnya. Bina Ada di SMP. Kalau saya waktu SMP ada upacara, cuman nggak terlalu intensif gitu, kayak misalnya beberapa minggu sekali atau beberapa itu doang. Jadi tapi sekalinya upacara tuh tertib, jadi maksudnya sekalinya upacara guru ada yang tegas, yang di belakang juga, jadinya muridnya juga oke. Terus habis itu yang ngatur juga dari persiapannya tuh bukan yang kayak H-1 atau beberapa hari sebelumnya, tapi tuh seminggu atau 2 minggu gitu. Jadi emang prepare-nya tuh oke banget.
apelnya sebenarnya jauh juga gitu. Iya, betul. Bisa kita ambil pelajaran sampai. Iya, bisa. Ali katanya nggak pernah baca SMP. Apelnya yang siswa. Saya ya sama aja sih Pak, kayak SMA gitu. Iya, sama aja. Jadi ya sama aja. Kita Tapi SMP apel kan? SMP ada apel. Iya, kan? betul. Baik. Tip. Kalau saya lebih lihat lebih kondusif di SMP saya sih, soalnya kan di situ tuh lebih di kesadaran dirinya emang yang tinggi, jadi nggak usah diatur-atur lagi gitu, udah sadar diri lah. Tapi konsepnya sama, tugasnya siswa Sama gitu. Pak. Tapi terus ada Per kelas. ya, terus ada juga yang di belakang, bantuin di belakang buat kondusif. Tapi sebenarnya tuh yang di belakang itu juga udah nggak terlalu digunain, soalnya udah pada sadar diri aja. itu siswa yang di belakang. Siswa semua. Terima kasih hadirnya teman-teman sudah membahas terkait program yang sudah berjalan, student ceremony atau apel siswa. Ini kita baru ambil 2 sebenarnya yang kita mau bahas. Sebentar ada 3 alur lagi yang insya Allah kedepannya akan kita diskusikan bersama agar kegiatan student ceremony kita atau apel siswa berjalan lebih efektif lagi seperti yang diharapkan semua pihak. Terima kasih atas hadirannya. Silakan teman-teman bisa lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.